Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mendeklarasikan dua wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina Timur sebagai negara merdeka dan telah mengirim pasukan Rusia ke wilayah itu dengan dalih menjaga perdamaian. Langkah ini memungkinkan Putin untuk membangun pangkalan militer di wilayah tersebut dan melancarkan perang besar di Ukraina. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa sekutu, mereka telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Presiden Rusia, Vladimir Putin, tidak pernah melupakan keruntuhan Uni Soviet yang ia sebut sebagai disintegrasi Rusia yang bersejarah. Putin menjadi anggota Partai Komunis saat ia masih kuliah dan menjabat sebagai perwira intelijen asing untuk KGB selama 16 tahun. Pada tahun 2016, dia mengatakan masih sangat menyukai ide-ide teori komunisme dan masih memiliki kartu keanggotaan Partai Komunis di rumahnya. Gaya dan agenda Putin telah memunculkan istilah Putinisme. Sebagai otokrasi personalis, Stephen Fish menjelaskan, Putinisme bertumpu pada aturan satu orang yang tidak dibatasi dan pelonggaran partai, institusi, dan bahkan individu selain presiden sebagai aktor politik independen. Mengenai masalah kebijakan luar negeri, Putin mendukung agenda nasionalis yang berupaya membangun kembali Rusia sebagai kekuatan dunia yang besar dan mengimbangi posisi kepemimpinan global Amerika. Di bawah pengawasan Putin, Rusia telah bergerak untuk memperluas pengaruh geopolitiknya dengan berperang dengan Georgia tahun 2008, lalu merebut Crimea 2014, melakukan intervensi di Ukraina Timur tahun 2014 dan mengarahkan pasukan militer dalam perang saudara Suriah tahun 2015. Putin juga telah memperkuat hubungan dengan Cina, India, dunia Arab, dan Iran dalam upaya untuk mengurangi pengaruh Amerika dan Barat di Asia. Putin telah berulang kali mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu orang, satu kesatuan, dan bahwa perpecahan di antara negara-negara tersebut adalah kemalangan dan tragedi besar kita bersama. Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Federasi Rusia, Belarus, Hongaria, Polandia, Slovakia, Rumania, dan Moldova. Laut Hitam dan Laut Azov berada di sepanjang perbatasan selatan. Negara yang hampir seukuran Texas adalah negara terbesar di seluruh Eropa. Mayoritas orang Ukraina, 82% adalah Ortodoks, Kristen Ortodoks, sementara 7% adalah ateis, dan 11% lagi merasa sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi seperti yang dicatat oleh Pew Research, di banyak negara Eropa Tengah dan Timur yang pernah menjadi milik Uni Soviet, agama dan identitas nasional terjalin erat.
Hal ini berlaku di Ukraina, di mana kira-kira setengah dari semua orang Ukraina, 51%, mengatakan setidaknya agak penting bagi seseorang untuk menjadi Ortodoks, untuk menjadi benar-benar Ukraina. Afiliasi agama juga berbeda antara penduduk kedua bagian negara. Menurut Pew Research, orang-orang yang tinggal di Ukraina Barat lebih mungkin daripada mereka yang di Timur untuk menghadiri gereja setiap minggu, untuk mengatakan bahwa agama sangat penting dalam hidup mereka dan untuk percaya kepada Tuhan. Komunitas Protestan terbesar adalah Evangelical Baptist Union of Ukraine. Kelompok Kristen lainnya termasuk Pentakosta, Advent Hari ke-7, Lutheran, Anglican, Calvinis, Metodis, dan Presbyterian. Ada juga kelompok non-Kristen seperti Saksi Yehova dan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Situasi di Ukraina adalah penentu bagi salah satu masalah geopolitik utama pasca Perang Dingin. Perluasan Rusia, Uni Eropa, selama berabad-abad Ukraina dikendalikan oleh Moskow dan masih dianggap oleh Vladimir Putin sebagai vital bagi kepentingan Rusia. Di masa Soviet, ekonomi Ukraina adalah yang terbesar kedua di Uni Soviet. Pada skala yang lebih luas, bagaimana situasi ini berkembang menjadi perhatian karena ancaman umum yang ditimbulkannya terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Invasi oleh Rusia dapat mengakibatkan krisis pengungsi besar. Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan antara 1 dan 5 juta pengungsi, pergerakan besar-besaran orang yang tidak terlihat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Dalam invasi Rusia ke Ukraina, kita melihat kegagalan gereja Rusia Ortodok di dalam menyuarakan kritikannya kepada Putin. Menurut media nationalreview.com dalam kolom beritanya yang berjudul The Scandalous Silence of Moscow's Patriarch, Kepala Gereja Ortodoks Rusia telah mempertahankan dalam posisi netral dalam invasi Rusia ke Ukraina. Apa yang dideklarasikan Vladimir Putin sebagai perang sesungguhnya bukanlah perang yang adil. Oleh karena itu, semakin banyak alasan untuk satu orang yang secara unik diposisikan sebagai penyuara perdamaian, keadilan untuk bertindak. Orang itu adalah Patriark Kirill dari Moskow. Dan menurut media ini, kebisuannya sampai saat ini adalah sebuah skandal. Peran Patriark dalam agresi Putin sangat penting. Bagi orang Barat yang sudah lama terbiasa dengan pemisahan gereja dan negara, namun menurut media ini, pengaturan Rusia bisa tampak seperti kebiasaan yang ketinggalan zaman. Sederhananya, Putin sangat tertarik untuk menerapkan model keteraturan Bizantium yang dikenal sebagai simfoni, di mana mahkota dan katedral bekerja dalam harmoni keberadaan. Berakar sebagaimana adanya. Bagaimanapun dalam distorsi besar sejarah dan tujuan, simfoni ini telah menghasilkan lebih banyak lagu daripada him. Sementara itu, kita melihat tokoh Katolik Paus Fransiskus telah melakukan sebaliknya yang tampaknya tidak niat dilakukan oleh Patriark Kirill. Paus Fransiskus pergi ke kedutaan Rusia, mengetuk pintunya dan semangat memohon perdamaian serta menawarkan kantornya untuk membantu menengahi itu. Sebagian besar orang Ukraina dan Rusia sudah memulai masa prapaskah besar
Ini adalah saat introspeksi diri yang ketat, dibuat dengan kerendahan hati yang mendalam dalam cahaya pencarian kebenaran cinta. Difasilitasi oleh kekayaan hidup liturgis gereja, seseorang dituntun bukan pada pencambukan diri, apalagi pencambukan terhadap orang lain, melainkan metanoia, pergeseran orientasi eksistensialnya, hingga dikonfigurasi ulang menurut pola hidup Kristus sendiri. Tetapi bukan hanya itu saja, banyak orang Kristen juga gagal menyuarakan isi hati Tuhan pada saat ini. Kita boleh saja tidak setuju kepada Barat, dalam hal ini Amerika atau NATO, atau tidak setuju pada pihak lainnya yaitu Timur, Rusia atau Cina. Tapi ketidaksetujuan kita kepada salah satu pihak tidak harus membuat kita tidak mengecam perang yang terjadi saat ini. Saya heran kalau antipati kita kepada Amerika atau NATO membuat kita tidak dapat bersuara, mengecam, dan acuh terhadap kejahatan perang Putin di Ukraina. Saya lebih heran lagi melihat ada orang-orang Kristen yang tetap mencoba mengerti dan bersimpati kepada Putin dalam hal ini. Sekali lagi, gereja telah gagal bersuara. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2, Paulus berkata, "Maka pertama-tama aku mendesak agar permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur disampaikan kepada semua orang untuk raja-raja dan semua penguasa, supaya kami hidup damai dan tentram dalam segala kesalehan dan kekudusan." Berdoalah agar rakyat Ukraina dan Rusia dapat hidup damai. Berdoalah juga untuk saudara-saudari kita di dalam Kristus yang tinggal di Ukraina dan yang cemas akan rumor perang. Matius 24 ayat 6. Berdoalah agar Tuhan menggunakan krisis ini untuk membawa kebaikan dari apa yang dimaksudkan oleh kejahatan. Kejadian 50 ayat 20. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.